Baik, Pak Moderator, monggo. Coach? Coach, dibuka topengnya, Coach. Jahat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak udah pakai masker. Katanya jenengan tuh ganteng kalau pakai masker. Ganti baju dia. Ini pematerinya sing nganggo peci kuy. Yang baju putih? Bukan, itu penyusup. Monggo dimulai yuk. Oh, Mas Indro itu tadi ya? Masya Allah, lama nggak ketemu Mas Indro Prakoso itu. Indro Prakoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kan Mas Reuni Indro. di sini kan? Masya Allah, 2 kali ketemu dia. Orang Tebet mana tinggalnya? Tebet kan? Dalam? Tinggalnya Tebet kan? Iya, Manggarai. Iya. Iya. Lah ini teman-teman main. Monggo, Coach. Mulai aja Coach Agung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi namahi wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk tolak ilmi, untuk memperbanyak ilmu kita. Mudah-mudahan amal soleh kita semakin bernilai. Kita masih punya beberapa jam lagi di bulan Ramadan ini. Semoga memberikan ilmu pun yang mendengarkannya, memanfaatkannya, dan menggunakan dalam kehidupan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Ustadz Muqaddam sudah ada di sini. Beliau ini guru saya. Saya sejak tahun 2000-an ya. Guru saya. Hah? Rebutan. Alhamdulillah, sudah sering dulu waktu pas di Malaysia sama-sama beliau, saya belajar dari beliau banyak tentang kehidupan. Alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah kita, beliau akan menceritakan tentang Palestina. Kebetulan beliau ini sangat aktif gitu ya, berinteraksi dengan perjuangan dan juga masyarakat Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa sangat berkesan dan bermanfaat bagi kehidupan kita insya Allah. Tanpa berpanjang kalam, insya Allah kita akan memulainya dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhol ya Ustaz. The stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala alaikal azimah haitsu anzalta ilaina afdhala kutubik wa arsalta ilaina afdhala rusulik wa sara'ta lana afdhala sara'i dinik wa a'taita lana afdhala syahrik wa huwa syahrul ramadan syahrul mubarak syahrut taubah wa syahrul maghfirah wa syahru itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita,
berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ya, nikmat ukhuwah. Walaupun kita tidak bisa bertemu bertatap muka, namun alhamdulillah Allah memberikan sarana yang luar biasa, ya, sebagai ganti talaki langsung. Allah berikan sarana dengan teknologi Zoom dan lain sebagainya. Semoga ini juga bisa menggantikan, bisa mengobati rasa rindu kita untuk bertemu, ya, walaupun melalui alat seperti ini, namun insya Allah barokahnya begitu besar. Apalagi bisa digunakan untuk saling memberi nasihat, saling memberi berita gembira, saling memberi, saling ajar mengajar. Ini adalah satu kenikmatan yang wajib kita syukuri bersama. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita, kajian kita pada hari ini adalah Ramadan sepanjang tahun. Belajar dari perjuangan Muslim Palestina. Mungkin kita mau bertanya, kenapa mesti Muslim Palestina? Apa sih keistimewaan mereka? Apa sih keunggulan mereka? Apa yang terjadi di sana? Padahal kalau kita perhatikan juga banyak juga umat Islam hari ini yang berjuang karena sedang dijajah, dizalimi, seperti di Kashmir, di Uighur, di Rohingya, di Suriah, Afghanistan, dan negara-negara lain. Kenapa kita mesti mengkaca kepada Palestina? Ya, pertama, karena Palestina ini memang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya. Salah satu yang jelas sekali ayat tadi menyebutkan bahwa di sana ada masjid suci kita yang ketiga, namanya Masjid Al-Aqsa. Hanya di Palestina, nggak ada di tempat lain. Juga setelah kita mengambil spirit tentang Al-Quran, Palestina ini luar biasa. Rukun iman Islam kita ini ternyata ada kaitannya akrab di sana. Ada kaitannya di sana. Iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita ada di sana. Sementara kalau kita jembreng di negeri-negeri lain tidak ada, maka wajar kalau kita jadikan Palestina sebagai topik, ya, umat Islam di sana. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Al-Qur'an ini menjadi spirit perjuangan setiap umat Islam dimanapun berada. Dan apa saja yang terkait dengan Al-Qur'an ini, berhubungan dengan Al-Qur'an ini akan menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang hebat dan akan dikenal, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu yang membawa Al-Qur'an ini adalah malaikat Jibril, utusan khusus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril karena bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi malaikat yang mulia. Penghulu para malaikatnya malaikat Jibril. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahkan, berakhlak dengannya. Menjadilah beliau menjadi penghulu para nabi dan para rasul. Al-Qur'an diturunkan, dibaca, dipelajari, diamalkan para sahabat, ya. Maka sahabat ini menjadi khairul ummah, kuntum khairu ummah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang paling istimewa dari 12 bulan. Umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan jaya. Muslim Palestina yang menjadikan Al-Quran sebagai spirit perjuangan, maka dia pun tidak bisa dikalahkan oleh Zionis Israel. Sekalian, inilah sepintas tentang bagaimana keistimewaan Al-Quran. Maka kita pun merancangkan bagaimana di bulan Ramadan ini mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Keistimewaan Palestina, Muslim Palestina, apa istimewanya? Rukun iman kita terdapat di sana. Iman kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di negeri tersebut, kalau kita baca wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Para ulama ahli tafsir mengatakan wattini wazzaitun yaitu ardus Syam. Wazzaitun ardu Palestina. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan bersumpah. Walaupun tetap Allah kalau bersumpah itu pakai makhluknya, tapi sesuatu yang pakai sumpah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah bersumpah negeri Syam dan negeri Palestina. Dipakai sumpah, ini menunjukkan pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tur Sina, Jabal Tur Sina, itu di Palestina juga. Waladul Amin maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Juga iman kita kepada malaikat
ada juga di Palestina. Malaikat banyak turun di sana, ya, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus malaikat Jibril, ya. Malaikat turun juga di negeri kita. Di mana-mana turun juga. Namun malaikatnya malaikat khusus biasanya, malaikat Israel. Iya kan? Tapi tidak ada yang turun sekarang di kalangan kita. Kalau ada yang turun di kalangan kita, nggak dengarkan ya, malaikat Israel. Tapi wabil khusus di Palestina ini, malaikat banyak turun di sana. Artinya iman kita kepada malaikat ada di sana. Jadi turun membawa wahyu sejak Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Isa alaihissalam, dan kepada rasul-rasul yang lain. Iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul dan wajib kita imani. 3 darinya itu diturunkan di sana. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya di Palestina. Nggak ada diturunkan di Mesir, nggak diturunkan di negara-negara lain, apalagi di negeri kita Indonesia. Nggak ada, nggak kebagian. 3. Berarti itu tempat itu luar biasa. Tempat Allah menurunkan kitab-kitabnya. Jadi iman kita kepada kitab ada di sana. Iman kita kepada para rasul pun ada juga di Palestina. Kita tahu nabi dan rasul itu begitu banyak. Ada 124.000. Ya. Kemudian yang nabi dan rasul itu ada 313. Yang wajib kita ketahui sebagaimana kita paham ada 25 nabi dan rasul. Ya. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, sampailah Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari 25 nabi itu 16 nabi kuburnya ada di Palestina. Maka disebutlah yang namanya Palestina Ardul Anbiya wal Mursalin. Buminya para nabi dan para rasul. Bayangin aja. Negeri yang kecil itu, Palestina, di situ ada makamnya 16 nabi. Coba bayangin, subhanallah. Negeri kita yang segede begini, nggak ada satu nabi pun, nggak ada. Ya. Negeri Amerika yang gede begitu, negeri Eropa, ya. Negeri mana lagi? Persia. Ini negeri Palestina kecil aja, 16 nabi. Ya, 16 nabi. Otomatis hebat. Hebat. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan negeri Palestina ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan para nabi dan para rasulnya. Ketika mereka berdakwah di satu tempat, ya. Kemudian di tempat itu mereka dizalimi, ditolak dakwahnya, diusir, bahkan diancam dengan pembunuhan, ya. Maka nabi tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina, ke Palestina. Dan manusia yang menolak, raja yang menolak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selamatkan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ke satu negeri, ya. Negeri itu yang kami berkati untuk seluruh alam. Negeri itu adalah Palestina. Kita kenal juga Nabi Musa. Juga begitu juga berdakwah lama di Mesir. Fir'aun menolak, Allah pun hancurkan, tenggelamkan dan selamatkan Nabi Musa dan umatnya ke Palestina. Nih kalau kita melihat nih, ada Nabi Lut, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Nabi-nabi yang lain semua bisa kita baca nanti di slide yang saya berikan itu. Intinya ada 16 nabi, makbarohnya ada di Palestina. Ya. Kemudian iman kita kepada hari kiamat, coba ada di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat Israfil menyeru dari tempat yang dekat, ya. Min makanin qarib ay min Palestin. Min Baitul Maqdis ay yaumul qiyamah. Jadi min makanin qarib, dari tempat yang dekat itu maksudnya adalah Baitul Maqdis. Artinya bahwa kiamat itu nanti akan dimulai dari Baitul Maqdis. Jadi hari ini itu malaikat Israfil itu sudah meletakkan sangkakalanya di mulut. Ya. Tinggal diperintahkan oleh Allah ditiup saja. Ya, kalau ditiup saja,
Untunglah malaikat ini nggak iseng kayak kita. Kalau malaikat iseng ini kacau dah dunia. Malaikat udah. Jadi tiup dimulailah dari Baitul Maqdis. Oleh karena itu dari hadis yang lain Allah sebutkan ardul mahsyari wal minsyar. Jadi satu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berilah aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah mengatakan, Baitul Maqdis ardul mahsyari wal minsyar. Bumi tempat dikumpulkannya manusia dan bumi tempat diberikannya catatan amal kita. Ya. Ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu ke sana dan sholatlah kamu di situ. Lihat, iman kita kepada hari kiamat pun ada di Palestina. Oleh karena itu layak kalau Palestina ini kita perjuangkan, kita beri apa? Kita beri tapak tangan perjuangan kita. Kita beri asar perjuangan kita. Sehingga ketika dia dibangunkan, dikumpulkan di padang mahsyar yang pusatnya nanti dari situ, bumi tersebut akan memberikan saksi kepada kita. Syukur kalau kita mengamalkan hadis itu, fasallu fihi, datanglah kamu ke situ dan sholatlah di situ. Kenapa begitu? Bumi itu harus ada bekas-bekas kita. Boleh jadi kita sujud di situ, ternyata di situ tanahnya dulu dipakai sujud nabi-nabi yang lain. Bisa Nabi Ibrahim, bisa Nabi Lut, bisa Nabi Ishak, bisa Nabi Yakub, bisa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi ketika jidat kita bertemu di Ardul Baitul Maqdis, dan jidat itu juga dipakai sujud oleh para nabi dan rasul, nanti akan memberikan persaksian yang sama. Ya Allah, hambamu sikit ya Allah. Ya Allah, hambamu Agung Wibowo ya Allah. Ya Allah, hambamu Dr. Yanti ya Allah. Telah datang ke sini, sujud di sini. Sebagaimana sujudnya Ibrahim Khalilullah di sini ya Allah. Subhanallah. Inilah bumi yang sangat luar biasa. Iman kita kepada qada dan qadar. Ini juga ada di Palestina. Maka luar biasa ini Palestina ini. Palestina tempat penghancuran penguasa besar yang kafir kepada Allah. Palestina tempat terjadinya peristiwa-peristiwa besar hingga datangnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa, dibunuhnya Dajjal. Coba. Satu ini. Tempat penghancuran penguasa besar yang kafir kepada Allah. Kita lihat penghancuran pertama penguasa kafir pada zaman Rasulullah ini adalah ketika terjadi namanya Perang Yarmuk. Di mana Palestina secara umum adalah Syam secara umum dan wabil khusus Palestina itu dijajah oleh Romawi hampir 700 tahun. 700 tahun. Kemudian Allah bebaskan melalui tangan umat Islam para sahabat Nabi dalam perang Yarmuk. Di situ ada 1000 sahabat, 100 dari mereka adalah veteran Badar dan jumlahnya mereka ada sekitar 40.000 pejuangnya. Allah bebaskan. Setelah Allah bebaskan peristiwa besar itu, maka habislah Romawi Timur terusir dari Syam. Kita pernah dengar namanya Mongol Tatar, yang kekuasaannya aja sangat jauh. Sana pusat kekuasaannya di Mongolia, di Cina atas sana. Dia menguasai yang bersepertiga dunia. Dunia Islam sebelah timur habis semuanya. Eropa pun disapu, bahkan sampai juga ke Indonesia, Kubilai Khan. Namun di mana hancurnya mereka pertama? Hancurnya namanya di Ainud Jalut. Di Ainud Jalut itulah dia dikalahkan oleh Saifuddin Qutuz. Itu kekalahan pertama kali Mongol, setelah itu kalah terus sampai habis. Peristiwa besar. Kemudian juga kekalahan orang-orang salib. Kekalahan orang-orang salib Kristen. Datang beramai-ramai dari Eropa sana, ada Inggris, Prancis, kemudian Jerman, itulah 3 negara besar waktu itu. Datang bersatu menyerang dunia Islam, menyerang dunia Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka terjadilah perang dahsyat di Hittin. Mereka berhasil menguasai Palestina dan membuat kerajaan 90 tahun. Namun akhirnya dihancurkan oleh umat Islam. Peristiwa yang sangat besar di seluruh Eropa dihancurkan di situ di perang itu. Ini peristiwa besar. Ini tidak ditulis di dalam sejarah, tidak ditulis di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun peristiwanya besar. Apalagi nanti peristiwa-peristiwa besar yang ada dalam nasnya.
seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Hari ini kan dunia Kristen tidak mempercayai Nabi Isa itu kan Tuhan, sudah mati, dibunuh. Tiba-tiba ternyata benar dia turun ke dunia. Orang Kristen semua nanti pun akan beriman kepada Nabi Isa. Illa la yu'minanna, kecuali akan beriman qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Orang Kristen beriman. Ini peristiwa yang luar biasa. Kemudian kita tahu nanti turunnya Dajjal. Ya. Dajjal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahnya kejahatan yang sangat luar biasa. Dimana setiap hari pun kita berdoa di dalam at-tahiyat, min masihid dajjal, min fitnatil masihid dajjal. Dari zaman Nabi memperingatkan kita benar-benar. Ini nanti turunnya di mana? Di Palestina. Dan dikalahkan juga di Palestina, dibunuh di Palestina. Ini jadi tempat luar biasa. Nah, inilah bahwa rukun iman kita ini ada kaitannya dengan Palestina. Tidak ada kaitannya dengan negara-negara lain. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang sangat mulia ini hari ini dijajah oleh Israel, ya. Sejak tahun 48, ya. Baitul Maqdis dijajah sejak tahun 67. Totalnya Palestina sudah dijajah 72 tahun, ya. Palestina hari ini diisolasi, dijajah, ya. Tepi barat bahkan bulan Juli ini, ya, Israel sudah memutuskan untuk mengokupasi Palestina tepi barat. Semoga tidak terjadi. Ini yang terjadi. Hari ini negeri kita yang suci dan mulia itu dijajah oleh Israel. Bahkan juga terjadi penutupan Masjid Al-Aqsa, ya. Cerita yang sudah lama ini, beberapa tahun yang lalu. Hari ini karena corona, ya. Ini ditutup dulu, ya. Juga yang paling arogansi kira-kira 2 tahun yang lalu, ini Donald Trump resmi mengakui Al-Quds itu ibu kota Zionis Israel, padahal yang kita tahu, ya, dari sejarah yang namanya Palestina, kepunyaan umat Islam Palestina, Baitul Maqdis itu ya ibu kotanya orang Palestina, ya. Bahkan di beberapa tahun yang lalu itu masih Baitul Maqdis dibagi 2, Baitul Maqdis Timur itu untuk orang Palestina, yang Barat untuk Yahudi. Namun sekarang sudah mau diputuskan, tepi Barat semuanya akan diokupasi oleh Yahudi atas izin Donald Trump. Maka barangkali kejahatan itu yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dengan corona terbesar, ya. Terbesar di dunia sekarang di Amerika yang hampir 70.000 yang mati di sana. Ini kita tidak cerita tentang itu, ya. Ini sebagai background saja bahwa negeri kita yang suci, yang mulia itu hari ini masih dijajah Yahudi, dan kewajiban kita berdoa dan berjuang bagaimana bisa terbebas. Nah, kemudian kita masuk kepada segmen kedua, memahami spirit Al-Quran, belajar dari Muslim Palestina. Ya. Di bulan Ramadan ini, apa yang kita bisa dapatkan dari perjuangan mereka? Pertama, kita memahami bahwa Muslim Palestina penjaga Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi kalau bangsa-bangsa lain itu tidak menjaga, masjidnya enggak di situ. Apalagi Indonesia. Menjaga Istiqlal, enggak juga. Tapi Muslim Palestina penjaga Masjid Al-Aqsa. Dan mereka sangat meyakini bahwa mereka adalah garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Mereka telah mengorbankan segala-galanya. Darah, keringat, keluarga, nyawanya, demi tetap terjaganya masjid tersebut di bawah pelukan Islam. Jadi mereka sudah tidak takut lagi, sudah nggak tanggung-tanggung lagi kalau berkorban. Nyawa itu sudah jadi taruhan setiap hari, ya, setiap hari. Oleh karena itu mereka tidak mau meninggalkan wilayah Palestina sepanjang masih bisa bertahan, tidak diusir, tidak dibunuh, dia akan tetap di situ. Bahkan untuk menjual tanahnya saja tidak mau. Ada orang Palestina, ya, di tanahnya itu hanya sekitar 2.000 meter. Mau dibeli Israel sebesar-besarnya, berpuluh-puluh juta dolar, nggak diberikan. Kenapa? Sebab ini tanah wakaf umat Islam. Syaratnya satu saja. Kamu minta tanda tangan dari umat Islam seluruh dunia, baru aku mau jual ini. Ini adalah kesungguhan orang-orang Palestina untuk menjaga masjid
dan menjaga tanah suci Palestina. Kemudian orang-orang Palestina ini memahami bahwa di Palestina, wabil khusus di Baitul Maqdis ini adalah tempat perjuangan. Tempat untuk berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai atau memberikan kepada kita umat Islam 3 tempat suci, yaitu pertama Masjidil Haram. Itu adalah dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepadanya. Wabil khusus untuk menunaikan ibadah haji, umroh, supaya orang aman di sana. Faman dakhalahu kana amina, ya. Masuk Masjidil Haram aman. Nah, Allah jadikan Masjidil Aqsa ini adalah simbol perjuangan umat Islam. Juga merupakan simbol kuatnya umat Islam baik sisi ekonomi, militer, hubungan internasional. Apabila umat Islam seluruh dunia ini lemah akidahnya, lemah militernya, lemah ekonominya, maka Masjidil Aqsa Palestina ini diambil oleh penjajah. Namun kalau Palestina, Masjidil Aqsa ini berada di umat Islam, maka tandanya umat Islam itu kuat. Nah, maka di sana ada hadis Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi dzahirina li aduwihim qahirin. Akan selalu ada dari umatku satu golongan yang berjuang membela yang benar, menang terhadap musuhnya, tidak membahayakan orang-orang yang menyelisihinya, kecuali penyakit-penyakit biasa yang biasa menimpa. Sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap konsisten. Mereka bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala hum fi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis dan mereka ada di sekitarnya Baitul Maqdis. Ya, sekitar Baitul Maqdis ya Palestina secara khusus dan secara umum ada di Syam. Nah, ini mereka akan senantiasa ada di sana melawan orang-orang Yahudi, ya, melawan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, kita belajar dari orang Palestina di bulan Ramadan ini. Semangat mereka lebih tinggi daripada bangsa lain. Wabil khusus Israel. Semangat apa? Semangat untuk membela, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Semangat untuk menjaga kesucian tersebut. Maka sebetulnya kita bangsa lain, selain bangsa Palestina hari ini, yang mempunyai care, mempunyai rasa cinta kepada Masjidil Aqsa, harus betul-betul bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Karena mereka sebagai garda terdepan. Kita minimal yang jauh ini ya mendoakan mereka, semoga mereka tetap sabar, tetap sungguh-sungguh. Ya. Semangat perlawanan rakyat Palestina jauh lebih kuat dari semangat bertahan kaum Yahudi di Israel. Ya. Sejak dulu ada Intifada tahun 87, di mana orang Israel mengatakan dengan mitosnya bahwa Jaisun la yukhar, ya. Tentara yang tidak terkalahkan, militer yang tidak terkalahkan. Tapi ternyata dengan manusia generasi batu saja, lempar batu, mereka sudah kalah. Dan beberapa peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina pun mereka tidak bisa menang tahun 2008, 2014. Artinya semangat mereka itu lebih tinggi. Dan itu diakui sendiri oleh Prime Minister, oleh orang Israel. Dikatakan apa nih? This is a generation which no fear. It is the generation of the missile, the tunnel, and the suicide operation, katanya. Generasi Palestina hari ini, katanya, adalah generasi roket, generasi terowongan, generasi pencari syahid, katanya. Nah, ini diakui oleh Israel. Artinya Israel ketakutan. Ya. Kita doakan semoga perjuangan bangsa Palestina Allah ridhoi dan cepat atau lambat mendapatkan kemerdekaan. Yang keempat, apa yang kita bisa dapatkan belajar dari perjuangan bangsa Palestina ini? Muslim Palestina mencintai Al-Quran. Masya Allah. Kita juga cinta Al-Quran. Namun orang Palestina
lebih banyak contohnya dalam kehidupan. Ya, mungkin kalau di kita ini cinta Al-Qur'annya dibaca, alhamdulillah. Saking cintanya dilombakan, ada MTQ. Kalau di sana Al-Qur'an betul-betul diamalkan. Di mana mengamalkan Al-Qur'an? Pertama, dalam membela tadi ya, membela Masjidil Aqsa. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dulu di Palestina, ketika saya masuk Palestina 2 kali, ketemu dengan Syekh Palestina di sana, dan dia bertanya, Muqaddam, selama kita tur 1 minggu ini saya mau tanya, ketemu enggak di pinggir jalan di mana wanita Palestina yang enggak pakai jilbab? Saya bilang, saya ketemu 1. Di mana katanya? Itu yang di pojok waktu ada wawancara TV. Itu wanitanya enggak pakai jilbab. Oh iyalah, dia itu wartawan. Boleh jadi mungkin dia belum tersentuh pendidikan Islam dengan baik. Tapi secara umum wanita di sana berjilbab, ya, berjilbab. Padahal sebelum tahun 80-an di Palestina itu nggak jauh berbeda dengan negeri lain juga. Mereka nggak jilbab, gedung-gedung bioskop banyak, pantai-pantai pun banyak, orang mereka berhibur di situ, campur, ya, laki-laki perempuan biasa begitu. Hampir mirip dengan negara-negara Arab yang lain. Namun dengan adanya kajian Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, mereka tinggalkan semua, akhirnya bioskop pada tutup, tempat-tempat hiburan tutup, mereka pakai jilbab. Nah ini mereka menunjukkan cinta kepada Al-Quran, ya, Al-Quran. Kemudian ketika saya datang ke sekolah-sekolah, datang juga ke musola, ke masjid, silaturahim, semua masjid, semua musola, mereka punya program ya, menghafal Al-Quran. Jadi anak-anak kecil itu sudah belajar menghafal Al-Quran luar biasa. Waktu saya ke sana, itu yang hafal sudah 10.000. Ya, penghafal Al-Quran di dunia terbanyak katanya di Gaza. Padahal penduduknya sekitar 2 juta. Ya, menghafal Al-Quran. Ada 3 bulan mereka bisa hafal. Jadi ada summer camp namanya. Summer camp mereka menghafal Al-Quran. Ini foto ketika saya ke sana ini dengan Bu Wiwi ini ya, dan rombongan ya. Waktu itu ada sekitar 10 orang 6 hari di sana. Ya. Program menghafal Al-Quran menjadi agenda utama bangsa Palestina. Ketika kami berhasil masuk Gaza 2008 dan berkeliling, kami dapat semua masjid dan musola mempunyai program tahfidz. Ya. 10.000 berhasil dicetak menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya. Muslim Palestina mencintai umat Islam Indonesia. Jadi mereka mulai tahu cintanya kepada Indonesia ini ya sejak tahun sekitar 2000 berapa ya? 2006 ya. 2006 atau sebelumnya lah 2004 begitu ya. Yaitu ketika mulai ada intifadah. Nah, kita belum begitu tahu. Namun ketika Israel semakin jahat, kemudian kita mulai ada demo. Demo. Demonya itu, awal-awal demo kita dulu, orang-orang Palestina bergembira dan orang-orang Israel benci. Ya. Karena di penjara-penjara itu, ketika ditayangkan berita, orang Israel melihat demo yang melawan dia ini, mereka marah. Ini apa hubungannya Indonesia dengan Palestina? Orang negerinya ribuan kilometer dari Palestina, kenapa masih mendukung mereka? Dan itu memberikan obat kesenangan, kegembiraan sendiri kepada bangsa Palestina. Walaupun baru dengar demonya itu, dia bergembira. Apalagi KNRP ini sudah berdiri 14 tahun. Dan sudah 14 tahun kami memberikan bantuan care kepada bangsa Palestina. Datang kita ke sana, LSM-nya, kemudian fraksinya, DPR MPR-nya, ketua MPR-nya, ketua DPR-nya datang di sana membawa bantuan. Maka Indonesia itu bagi mereka ibarat negara kedua. Ingin sekali mereka ketemu kita. Ini orang Palestina mencintai Indonesia luar biasa, ya, luar biasa. Namun ada kisah yang menarik di bulan-bulan ini ya, ketika corona ini mewabah di seluruh dunia. Dan negeri kita pun kebagian wabah tersebut, dan mereka tahu, ya, mereka tahu. Kita setiap memberikan bantuan ini melalui LSM Palestina yang ada di Lebanon, yang ada di Jordan, yang ada di Turki, terus kita 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ramadan ini aja kita sudah ngirim.
ngirim untuk buka bingkisan Ramadan. Jadi mereka betul-betul terharu. Nah, untuk bulan ini LSM yang biasa menyalurkan dana bantuan dari bangsa Indonesia wabil khusus KNRP ini, mereka nitip uang tali kasih kepada bangsa Indonesia sebagai bentuk apa? Bentuk simpatinya, bentuk bantuannya kepada masyarakat yang terdampak pada COVID. Dan melalui KNRP, melalui KNRP, maka KNRP pun apa? Memberikan APD ya, yang untuk alat itu, kemudian memberikan obat-obatan, bahkan sempat juga kami buat buka bersama, buat nasi kotak kita bagi di rumah sakit. Hampir semua rumah sakit COVID yang menangani COVID kami beri bantuan ini. Ya. Dan ini saya katakan ini bukan uangnya Palestina yang kami kumpulkan, ini uangnya LSM Palestina yang disumbangkan untuk kita. Nah, ini bentuk cintanya Muslim Palestina menjadi umat Islam Indonesia. Nah, ini contoh delegasi RI disambut Perdana Menteri Palestina, Dr. Ismail Haniyah di kantornya. Ya. Ini alhamdulillah nih tahun 2012 kalau nggak salah. Zaman itu ada Bapak Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR, Pak Marzuki Ali, ya. Satu-satunya LSM yang ikut mendapatkan karunia sama-sama ini hanya KNRP ya, kita bukan sombong ya, alhamdulillah bisa menyertai mereka. Tahun 2010. Nah ini yang menyebabkan bahwa Indonesia itu ada di hati mereka. Ya. Oleh karena itu kita juga harus care kepada mereka. Dan kita jangan lupa, kita ini hutang sejarah dengan bangsa Palestina. Ketika negeri kita itu merdeka, ya, negeri kita merdeka, dan negeri ini belum bisa diakui internasional, apalagi masuk PBB kalau belum ada dukungan bantuan dari luar negeri. Maka Mufti besar Palestina Amin Hussaini berkeliling di negeri-negeri Arab, wabil khusus di Mesir, di Saudi Arabia, bahkan beliau juga ke Eropa juga, mendesak negara-negara Arab supaya mengakui Indonesia itu merdeka. Dan ini orang Palestina. Nah, ini hutang sejarah yang sangat luar biasa. Maka negeri Mesir itu adalah negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia karena di sana dikasih tahu oleh Amin Hussaini dan didukung penuh oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Maka Mesir tercatat dan Palestina sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Baru setelah itu negara-negara yang lain. Ini adalah yang luar biasa. Kemudian yang keenam, apa spirit yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan yang mulia ini? Tentang perjuangan bangsa Palestina. Muslim Palestina berharap besar kemenangan melawan Israel bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Bukan saja Indonesia, di dunia. Kenapa begitu? Sebab yang namanya Masjidil Aqsa ini kepunyaan umat Islam seluruh dunia. Bukan kepunyaan orang Palestina, bukan kepunyaan orang Arab. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah, dia punya di situ. Artinya dia juga punya kewajiban, hak dan kewajiban di sana. Ya. Satu-satunya masjid yang digandengkan dengan Masjidil Aqsa ini, dengan Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seperti satu mata uang. Jadi kalau Masjidil Aqsa ini menangis, pada dasarnya Masjidil Haram juga menjerit. Saudaraku ini dijajah. Saudaraku ini dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika nanti kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, maka kemenangannya ini harus bisa di-share bersama seluruh umat Islam di dunia, bergembira alhamdulillah. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, Masjid Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW telah kembali lagi. Coba kalau kita ini sekarang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Sa'bu Indonesia, ya Muqaddam, apa yang kamu lakukan terhadap masjid tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad? Sekarang dijajah oleh orang Yahudi. Kalau ditanya, kita bisa jawab apaan? Nggak bisa jawab kalau gitu. Namun kalau kita bisa membantu, bisa membela, mendoakan, kita bisa
menjawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab umat Islam ini harus menjadi pewaris yang baik. Atau manusia secara umum ini harus menjadi pewaris yang baik. Contohnya katakanlah bapak kita ya mewariskan kepada kita perusahaan ya, perusahaan. Dengan aset mungkin 10 miliar dengan usaha-usaha ini. Wafat bapak ibu kita. Kita anak satu-satunya atau anak dua diberikan. Kita harus jaga aset ini sebaik-baiknya. 10 miliar ini jangan sampai hilang, jangan sampai dirampok, jangan sampai dirampas, apalagi dijual, jangan. Harus dijual baik-baik. Ini aset dunia. Apalagi aset ini ada kaitannya dengan bantu ini, bantu ini. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah warisan. Maka kita umat Islam harus menjadi pewaris yang baik. Kita harus marah ketika warisan kita dirampas orang. Harus kita rebut lagi. Nah inilah. Maka umat Islam di Palestina ini berharap, bukan Indonesia saja, semuanya. Mari, ini adalah masjid Anda semuanya. Kalau Anda ditanya oleh Allah, Anda pun bisa menjawabnya kelak. Yang ketujuh, Muslim Palestina menyadari kemenangan besar melawan Israel secara sempurna tidak bisa hanya dilakukan oleh Palestina saja. Nggak bisa. Palestina itu dalam sejarahnya selalu hidup di bawah, hidup menjadi wilayah besar umat Islam. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibebaskan pada zaman Khulafaur Rasyidin, maka di bawah Khulafaur Rasyidin. Kemudian berdiri Daulah Bani Umayyah, Palestina di bawah Daulah Umayyah. Zaman Abbasiyah, dan terakhir adalah zaman Turki Utsmani. Jadi yang namanya Palestina ini menjadi salah satu wilayah berharga bagi umat Islam. Maka musuhnya juga seluruh yang memusuhi umat Islam. Jadi tidak mungkin Palestina itu bisa berdiri sendiri. Dulu saya pernah mengajak Syekh Palestina ini, dia ingin datang di beberapa ormas di Indonesia ini. Saya nggak sebutkanlah ormas, adalah beberapa ormas. Di ormas itu malah diceramai saya Palestina. Saya jadi nggak enak. Ceramahnya begini, ini ya walaupun tidak secara langsung, dulu bangsa Indonesia ini juga dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. 350 tahun, 3 tahun sekian, 8 tahun gini dijajah. Namun kami bangsa Palestina ini, bangsa Indonesia ini kan ya, kita bisa bersatu semuanya. Kemudian kita berhasil mengusir penjajah. Saya harapkan juga bangsa Palestina itu harus bersatu yang baik. No, jangan perang sendiri, nanti bisa mengusir Israel. Nah, kita yang tamu, Syekh Palestina temu ya dengarkan aja. Sebetulnya ketua ormas itu tidak paham sebetulnya. Harusnya karena apa? Tidak bisa orang Palestina walaupun bersatu tidak akan mampu menghadapi musuh Palestina hari ini. Ada Amerika, ada Israel, ada Inggris, mungkin ada Rusia. Nah, ini yang sudah jelas-jelas non-Muslim. Kemudian ada juga umat Islam yang bersifat munafik hari ini, khususnya para pemimpin yang ada di sekitar Palestina, ya. Sekitar Palestina yang bertetangga, contoh kasus lah seperti Asisi, kan begitu. Asisi, Presiden Mesir ini sangat benci dengan Palestina, sangat membantu Israel. Bagaimana Palestina bisa merdeka, kan begitu. Jadi kemenangan Palestina melawan Israel tidak bisa sendiri, melainkan harus didukung bersama. Namun kita sebagai umat Islam yang tidak berbicara masalah peperangan dan militer, karena itu domainnya pemerintah ya. Pemerintah itu militer itu pemerintah. Kita domainnya adalah kemanusiaan. Namun secara umum seperti itu. Bahwa Palestina, Masjidil Aqsa itu tidak bisa dibebaskan, melainkan seluruh umat Islam. Karena dalam pengamatan militer dan hubungan luar negeri, tidak mungkin Palestina akan bisa mengalahkan mereka. Sejarah Islam telah menceritakan bahwa sepanjang abad Palestina menjadi salah satu bagian besar wilayah Islam yang tidak pernah mandiri. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin sehingga Turki Utsmani. Nah, kalau kita lihat foto-foto yang ada di sini ini adalah para pemimpin Arab ya, yang membebeisme
ikut apa saja yang dikatakan oleh Pak Donald Trump, ya, deal of century dia ikut, ya. Ini yang menyebabkan Palestina tidak segera merdeka. Baik. Kemudian yang ke-8, spirit apa yang bisa kita dapatkan dari perjuangan bangsa Palestina di bulan Ramadan? Ini spirit sangat bagus sekali. Ini saya dapatkan sendiri dari mereka ketika saya datang ke Gaza. Ya. Muslim Palestina berpesan, jangan sampai karena membela Palestina Masjid Al-Aqsa malah menyebabkan perpecahan. Kalau Anda membela kami, membantu kami Palestina, justru kalian berpecah, nggak usah dibela kami. Masya Allah. Ini betul-betul menghujam di hati saya. Menghujam dalam. Maka di negeri kita ini sekarang, hari ini banyak sekali. LSM, ormas-ormas, ya, yang peduli Palestina. Monggo, silakan. Ya, silakan. Ada SOA, ada SPM, ada yang lain-lain ada. Ya, salah satu yang awal-awal ya KNRP. KNRP tidak pernah membenci. KNRP tidak pernah mendiskreditkan mereka. Karena semua cita-citanya adalah membantu Palestina. Oleh karena itu membela Masjidil Aqsa, membela Palestina merdeka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Semua LSM di seluruh dunia berhasil berkumpul dan bersatu di Istanbul, di Libanon, di beberapa tempat yang lain untuk merumuskan pembelaannya kepada Palestina. Di Indonesia pun beberapa kali diadakan. Dulu ada ICAPO, ada ASPAK, ya, ada ASPAK dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Palestina ini kepunyaan umat Islam seluruh dunia. Nah, ini lagi ada negara Muslim resmi nyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, sebagai ibu kota Palestina. Ini ketika rame-ramenya deal of century, di mana Presiden Amerika Donald Trump, ya, dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa Yerusalem atau Al-Quds itu ibu kota Israel. Nah, maka umat Islam seluruh dunia mengadakan summit, ya, extraordinary summit, rapat luar biasa, kongres luar biasa di Istanbul 2017, ya. Sampai Bapak Presiden Indonesia pun datang, itu ada itu fotonya, itu Presiden Indonesia datang, ya, yang mana tetap mengakui bahwa Yerusalem itu ibu kota Palestina. Namun ya, hari-hari ini, bulan ini sudah diputuskan, bulan Juli nanti, tepi barat ini akan diokupasi oleh Israel. Sempurna sebagaimana wilayah 48. Artinya orang yang bermimpi ada dua negara di sana itu akan hilang. Akan hilang. Terjadi atau tidak di bulan Juli ini. Dan ini kejahatan Israel juga hari ini seperti itu. Justru masalah COVID ini digunakan oleh mereka kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang terakhir ini, ya. Yang terakhir, spirit yang bisa kita petik dari membela Palestina ini di bulan Ramadan, Masjid Al-Aqsa dan Palestina bisa menyatukan umat Islam dari berbagai lintas dan komunitas. Memang diakui, walaupun tidak tertulis, yang awal-awal dulu tahun 2000-an, ya, berjuang untuk Palestina hanya sekelompok orang kecil saja. Sekelompok kumpulan komunitas kecil saja yang membela Palestina. Namun alhamdulillah hari ini hampir semua ormas, hampir semua orpol, bahkan pemimpin mereka sekarang juga membela Palestina. Pada akhir-akhir ini isu tentang Palestina sudah menjadi komoditas bersama di Indonesia. Upaya untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina sudah diangkat oleh berbagai parpol, LSM, dan ormas. Bahkan semua Presiden RI juga membela perjuangan Palestina. Karena sudah terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, semoga spirit yang 9 ini bisa menular kita kepada bangsa Indonesia. Bukan hanya Masjid Al-Aqsa yang menyatukan, tapi sholat kita bisa bersatu, puasa kita bisa bersatu, apa-apa semoga saja bisa kita bersatu dengan spirit membela Masjid Al-Aqsa tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya sudah hampir 1 jam ini. Tadi diberikan waktu 45 menit sampai 1 jam. Sekarang apa yang saya sampaikan ini kayaknya sudah cukup. Sebelum dibuka time pertanyaan, ya saya belum menutup kajian ini. Saya berikan kepada Bapak Moderator. Silakan, Ustadz Sigit, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Sigit. Oh, Kak Ustadz Sigit. Oh, rupanya moderator Mas Agung ya, lupa saya. Saya kembalikan ke Ustadz Agung. Iya. Hostnya beliau Ustadz, kalau dia tutup pintu ya sudah, kita semua keluar. Izin Ustadz Sigit, insyaallah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah mendengar langsung dari Ustadz Muqaddam ya. Beliau sering kali datang ke mana? Ke Palestina sana, berinteraksi dengan perjuangan Palestina. Ayo kita gali lebih dalam lagi. Mungkin tadi beliau masih meraba-raba apa yang harus saya sampaikan dengan lebih luas gitu ya. Nah, saatnya sekarang kita mengelaborasi lebih jauh lagi apa yang bisa kita teladani, apa yang kita bisa pelajari dari perjuangan mereka. Karena memang mempelajari perjuangan sahabat kita ini akan melahirkan spirit yang luar biasa kepada kita. Jadi memang semakin kita memahami bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi umat ini di dunia, bukan hanya diri kita sendiri, insya Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pembelajaran kita, bagaimana kita menarik hikmah dari Al-Quran juga akan semakin baik, semakin luas wawasan kita. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kedekatan kita dan intensitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bukakan insya Allah beberapa pertanyaan. Silakan yang mau bertanya bisa mengangkat salah satu tangannya. Kalau keduanya kan menyerah ya. Satu tangan saja, gitu ya. Masya Allah. Tafadhol, silakan ada yang mau bertanya. Indra udah angkat tangan. Indra angkat tangan. Silakan. Langsung ya. Iya, silakan Om Indra. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya. Gini Ustaz, mau menanyakan ada beberapa hal sih. Yang pertama adalah keterkaitan antara gerakan Illuminati dengan Zionis. Itu gimana sih mereka tuh, saudara sepupu kah, ponakan kah, atau gimana gitu ya? Saya masih kurang paham. Terus yang kedua adalah kan kita sudah paham betul, mungkin bukan paham, tapi sudah tahu bahwa ada gerakan yang namanya gerakan Illuminati. Nah terus yang bisa kita lakukan nih, kok kayaknya hopeless ya dengan gerakan itu gitu. Seluruh dunia udah dikuasai oleh mereka. Kesannya ya dari yang saya baca, entah itu hoax atau bukan gitu, tetapi yang begitulah informasi-informasi yang saya terima. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak semakin meluas gitu ya, dan lain-lain lah intinya begitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina pada saat ini. Mungkin kalau waktu di pemerintahan sebelumnya dukungannya itu terlihat gitu ya, baik secara material terlihat dan lain-lain. Nah, bisa jadi pilihan pemerintah yang sekarang tidak memperlihatkan secara gamblang dukungannya, tetapi memang sebenarnya tetap mendukung gitu loh. Nah, cuman perlu apa ya? Saya pribadi sih perlu mengkonfirmasi saja apakah benar pemerintah itu dukungannya, pemerintah Indonesia dukungan terhadap malam 29 ya? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Ustaz. Baik, terkait dengan Illuminati dan Zionisme ya. Jadi memang Israel ini mempunyai sebuah cita-cita besar ya untuk menguasai dunia ya. Maka mereka mendirikan berbagai macam organisasi, wabil khusus ada yang namanya Zionisme dan Illuminati ini. Artinya kepala-kepala negara itu kalau bisa dikuasai dia. Sehingga kalau menguasai kepala negaranya kan nanti tinggal mereka bisa
menguasai rakyatnya, kan begitu. Itulah programnya, namanya ada Zionisme, Illuminati, Rotary Club, dan beberapa Rotary Club dan beberapa organisasi-organisasi yang lain. Intinya dengan program itu mereka ingin menguasai satu negara, dan mereka itu kan berjalan orang-orang Zionisme itu mengamalkan kitab yang namanya Talmud ya. Talmud itu kan bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun itu adalah kumpulan dari rabi-rabi mereka, bukan juga itu tafsir dari kitab Taurat, bukan, itu betul-betul jauh. Kenapa jauh? Misalkan di situ bahwa orang Yahudi itu adalah Sa'bunoil Mukhtar, bangsa anak Tuhan, bangsa yang manusia. Orang selain Yahudi itu adalah Kalde, kan begitu. Mereka diciptakan untuk berkhidmat kepada Yahudi. Nah, di samping juga wabil khusus mereka permusuhannya juga kepada umat Islam, permusuhan yang panjang sejak pada zaman Rasulullah SAW, dendam mereka. Sebetulnya kesalahan mereka sendiri, mereka minta Rasul, minta Nabi, Allah kirimkan kepada mereka Nabi Muhammad, mereka nggak mau, malah memusuhi. Dibawalah sampai hari ini. Maka dia akan mengajak orang yang bisa diajak untuk memusuhi umat Islam. Inilah yang namanya Zionis. Zionis ini kayaknya kajian khusus ya, banyak panjang ini kajiannya tentang Zionisme. Kemudian yang kedua kita lihat tentang dukungan Indonesia. Memang secara tertulis dan tercatat sejarah sejak zaman Soekarno bahwa membela bangsa yang terjajah itu ada undang-undangnya, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan hari ini negara yang masih dijajah itu adalah Palestina. Jadi sejak tahun 55 Soekarno mengadakan yang namanya Konferensi Asia Afrika, itu sekarang hanya satu negara ini yang masih dijajah secara totali, yaitu namanya Palestina. Maka termasuk yang paling getol mendukung Palestina merdeka itu adalah Pak Soekarno. Maka ketika Konferensi Asia Afrika itu yang diundang adalah Pak Muhammad Amin Husseini. Karena dia wakil Palestina. Dia Israel nggak mau undang dia. Karena Israel itu penjajah, maka nggak diundang. Jadi dukungannya luar biasa kalau zaman Soekarno. Dan bisa dibuktikan, gitu kan. Begitu juga zaman Pak Soeharto, ya. Kemudian ke sini zaman Pak SBY, saya masih mengalami dulu dia mengadakan ASPAK, dibuat di sini perkumpulan bagaimana menyatukan semua LSM internasional yang bergerak dalam bidang Palestina, kemudian diadakan di GCC. Jadi nyata gitu ya. Ada berdiri ormasnya namanya ASPAK, Asia Pacific Community for Palestine ada. Jadi secara umum frame negara kita membela Palestina ini adalah dilakukan dan ini adalah amanat konstitusi Undang-Undang 45. Adapun pemerintah hari ini saya melihat secara berita mendukung juga. Bapak Jokowi itu mendukung juga Palestina. Itu tadi buktinya dia datang juga ke Istanbul, ikut tahun 2017, setuju kalau Yerusalem itu sebagai ibu kota abadi, sebagai ibu kotanya bangsa Palestina. Ikut statement-statementnya bahwa Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah pernah juga dukung Palestina, gitu kan? Ada. Namun sejauh mana, sedalam mana itu kita tidak tahu. Tapi saya pernah datang ke Kementerian Luar Negeri, di situ ketemu Menteri Luar Negeri Pak Guritno, ya KNRP. Di situ detail dia membantu Palestina, ada detail bantuan Palestina di PBB dan lain sebagainya. Memang diakui Indonesia ini akan membantu Palestina. Kalau pemerintah sekarang ya untuk secara lebih detailnya mungkin kita sama-sama bisa mencarinya. Baik, itu tadi mungkin jawabannya ya, yang terkait dengan bantuan kepada Palestina. Ada yang lain lagi? Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya. Bisa langsung atau juga melalui chat. Silakan.
Atau menambahkan, monggo sama-sama kita buka internet, buka berita. Yang mau menambahkan, silakan. Bu Yakti langsung aja ditanyanya apakah langsung sejauh. Bu Yakti ada pertanyaan ini Ustaz. Mau tanya boleh ya? Ya boleh. Apakah hukum aktivitas istihadiyah bom syahid di Palestina? Nah itu Ustaz, tafadhol Ustaz. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah bom syahid ini sudah lama kita tinggalkan ya. Jadi intinya begini, bangsa Palestina ini adalah bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijajah itu, dia pasti ingin merdeka. Nah, ketika ingin merdeka ini, mereka akan menggunakan berbagai macam cara bagaimana mengusir penjajah tersebut. Nah, satu-satunya alat yang membuat takut orang Israel pada waktu itu adalah bom syahid, karena senjata nggak punya. Ya, kalaupun punya ketahuan mudah ditangkap. Ya, jadi mereka membuat cara bagaimana orang Israel ini takut, yaitu dengan bom syahid. Ya, jadi mereka merakit bom gitu, bagaimana caranya kita juga nggak tahu. Kemudian diikatkan di badan, kemudian sasarannya. Nah, sasarannya jelas itu kalau mereka sasarannya adalah mobil militer. Jadi mereka masuk di mobil militer, kemudian dibom di situ. Jadi yang mati adalah orang-orang militer, banyak yang mati. Atau di pos, atau tempat mereka kumpul-kumpul para militer itu. Jadi sasarannya tidak sembarangan. Bukan tahu-tahu kayak di jalan ada orang Yahudi banyak dibom, itu enggak. Nah, itu tidak tepat itu. Yang kita kenalkan kadang-kadang begitu tuh dulu rame-ramenya bom syahid itu. Namun amaliyah seperti itu sekarang sudah tidak ada di Palestina. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melawan Israel. Ada pakai senjata, ada pakai roket, ada pakai terowongan, ya. Nggak pakai lagi. Nah, itu boleh atau tidak? Nah, ini mari kita bedakan apa itu bom syahid dan apa itu bunuh diri, ya. Pertama, kalau orang bunuh diri itu orang yang putus asa, ya. Orang putus asa, sahamnya jatuh, dililit hutang, ya kan? Bertengkar sana sini ini, akhirnya takut jatuh, bunuh diri. Ini orang putus asa kalau yang bunuh diri ini. Matinya neraka jelas, orang bunuh diri, mati di neraka. Nah, kalau orang bom syahid ini meninggalnya lain, dia niat satu, bagaimana membuat musuh itu takut. Ya, membuat musuh itu takut. Dan dia mau bunuh diri itu, ketika saya baca ya, berita-berita itu, mereka itu wudhu dulu, mereka itu minta izin kepada orang tuanya, minta izin kepada ibunya, dan bahkan kelompok-kelompok di sana yang mempunyai program pada waktu itu, dia ditanya betul ibadahnya, sholatnya, kamu ikhlas enggak ikhlas, izin belum dengan bapak dengan ibu kamu, ini semua. Kalau udah dilihat nih boleh, baru boleh. Tidak mudah baru. Dulu ada nggak kira-kira cerita dalam sejarah Islam bom syahid itu? Ya kalau bom nggak ada, karena pada waktu itu ya belum ada bom. Tapi upaya untuk melakukan seperti itu kalau dihitung mati itu ada. Contoh misalnya Al-Bara bin Malik, ya, waktu mau mengalahkan salah satu benteng ya. Jadi mereka musuhnya udah masuk benteng semuanya. Ini satu-satunya jalan benteng ini harus bisa dibuka. Caranya buka ini nggak bisa kita alat, nggak ada. Terus bagaimana? Lemparkan aku ke tengah-tengah mereka itu. Nanti aku akan pokoknya bagaimana caranya aku akan melawan mereka, kemudian akan aku buka itu pintu. Nah ini secara akal udah nggak masuk akal. Ini di tengah-tengah di situ itu kan ribuan orang, orang-orang musuh ribuan, tapi dia minta dilemparkan di situ. Ini nekat juga cari mati juga begitu kan. Akhirnya betul dilempar itu sahabat Bara bin Malik itu, akhirnya ya terjadilah duel. Namun berhasil juga buka. Ini contoh satu. Ini contoh kedua, ada namanya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi ketika dalam perang Yarmuk, perang melawan Romawi Timur,
pasukan Islam ini di satu bagian front batalion itu diserang dahsyat, nyaris kalah. Maka Ikrimah bin Abu Jahal nih, bapaknya Abu Jahal, tapi putranya dapat petunjuk, namanya Ikrimah. Ini dia memimpin pasukan berkuda, dia mengatakan begini, "Mayyubayyi'uni alal maut," katanya. Siapa yang mau berjanji setia untuk mati bersama aku, katanya. Kita akan terabas itu musuh. Secara logika mati dia, karena itu puluhan ribu, ini hanya beberapa ratus saja. Namun dulu, dia nekat itu ke situ, dia lakukan itu. Akhirnya 300 tentara berkuda, ya, dengan keberanian yang luar biasa, menembus puluhan ribu pasukan Romawi. Itu kalau dihitung itu kayak bom syahid juga, melemparkan di tengah-tengah musuh seperti itu. Akhirnya betul juga, mereka pada syahid juga semuanya. Ikrimah, semuanya banyak pada syahid. Nah, mereka orang-orang Palestina melakukan bom syahid, ini juga seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mereka syahid 1, mereka bisa mati 15 sampai 20 kan begitu. Akhirnya menjadikan Israel itu takut. Tapi sekarang sudah nggak ada. Bom syahid itu sudah tidak ada. Kita nggak dengar lagi, tidak dengar lagi. Baik ya, itu tadi ya, insya Allah. Ustaz Agung masih mute katanya. Agung masih mute. Oh. Dr. Yanti silakan. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kan ada hadis yang menyatakan kita disunahkan kalau memang punya kemampuan untuk sholat di Baitul Maqdis ya, Ustaz ya. Iya. Nah, pertanyaan saya itu apa hukumnya pada saat ini, karena juga banyak travel yang menyelenggarakan ziarah ke Masjidil Aqsa gitu ya. Karena ada ulama juga yang tidak menyarankan untuk saat ini kan. Nah, ini untuk kita sendiri bagaimana sebenarnya, Ustaz? Itu satu. Baik. Yang kedua, dalam kondisi kan sekarang ini Palestina dalam saat ini sebelum Juli nanti mungkin ya masih terbagi antara Gaza dan tepi barat ya, Ustaz ya. Betul. Apakah ada perbedaan karakter masyarakatnya? Artinya apakah misalkan yang di Gaza itu lebih militan atau bagaimana? Itu yang saya mau tahu. Ustaz mungkin bisa menjelaskan. Allah. Satu meeting ada undangan meeting yang mau ikut. Baik. Ziarah di sana ya. Baik. Kita pertama kembali kepada teks hadisnya ya. Jadi satu hari Sahabiah Maimunah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, berilah aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah mengatakan, "Ardul mahsyari wal minsyar." Baitul Maqdis itu adalah bumi, tempat dikumpulkannya manusia, tempat diberikan catatan amal di sana. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan, "Ituhu fasollu fihi." Datanglah kamu ke sana dan sholatlah kamu di situ. Jadi ini amr ini. Amr itu menunjukkan kewajiban kita. Artinya kita dalam kesempatan coba disempatkan untuk datang ke sana. Sholat di sana. Karena yang tanya itu ibu-ibu, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ilam astati an atahammala ilai." Kalau aku nggak bisa datang ke sana, apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Ya wajarlah ibu-ibu datang ke sana 1 bulan loh. Waktu itu naik onta lama 1 bulan, balik lagi 1 bulan, aku nggak bisa kemana. Rasulullah fatuh dia lahu zaitan yusraju fihi fi qonadilihi. Kalau nggak bisa ke sana, maka infakkan, dermakan minyak untuk menerangi masjid itu. Siapa yang sudah melakukan itu, dia sudah terhitung datang ke sana. Nah, yang pertama tadi perintah, itu fasolwi, datanglah ke sana. Baik. Hari ini ada perbedaan ulama untuk datang ke sana, khususnya para travel itu, ya. Dan bisa diambil salah satunya, bisa. Pertama diambil begini, kalau berpegang kepada hadis itu, datang ke sana sah-sah saja. Aku datang ke sini kok ini masjidku, walaupun aku keluarkan duit banyak, ini pada dasarnya bantu orang Yahudi, biarin aja lah. Yang penting aku kan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah
niat datang di sini karena perintah Nabi, sholat di sini, itu sah, boleh, nggak ada masalah, dan ada yang melakukan. Ya. Kemudian ada pendapat kedua, yaitu mengikut pendapatnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahwa beliau menyarankan umat Islam hari-hari ini selama Masjidil Aqsa itu masih dikuasai Israel, nggak usah datang ke sana. Sebab kalau datang ke sana itu satu akan menjadi legitimasi bahwa Israel itu resmi menjajah di sana pertama. Yang kedua, biaya-biaya yang banyak semuanya itu ya namanya turis itu ada biaya-biayanya itu juga diambil oleh Israel dan digunakan untuk melawan, digunakan untuk membunuh kita, melawan umat Islam. Jadi di sini kita tidak di zaman-zaman seperti ini yang belum ada kesatuan kepemimpinan, silakan mana mau ambil yang mana. Mau ambil opsi yang satu silakan. Opsi yang kedua silakan. Jadi itu ya. Baik, syukran. Yang pertanyaan kedua, yang kedua perbedaan antara Gaza dan tepi barat ya. Jadi Palestina itu kalau kita lihat dari ini wilayahnya itu dibagi 3. Satu wilayah yang dijajah totali tahun 48 yang dikuasai resmi oleh Israel ya, yang namanya wilayah jajahan tahun 48. Di situ ada orang Palestinanya juga sekitar 1,5 juta, namun orang Yahudinya 7 juta, ya, yang namanya wilayah yang dijajah tahun 48. Resmi itu nggak ada kekuatan apa-apa, udah dijajah totalin, pokoknya jadi minoritas Palestina itu. Yang kedua, tepi barat. Nah, tepi barat ini ada orang Palestina sekitar 3,5 juta lah, sekitar 3,5 juta. Dan di situ dulunya aslinya itu adalah punya waktu pembagian tahun 48, tahun 47, 48 itu adalah punya orang Palestina, termasuk juga Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Yerusalem itu semua murni kepunyaan orang Palestina. Ya. Namun sejak tahun 67 itu dijajah, direbut oleh Israel. Nah sejak tahun itulah Israel mulai memasukkan rakyatnya sedikit. Artinya terjadi perang demografi ya, perang demografi terus menerus sehingga akhirnya penduduk Israel di tepi barat pun banyak. Ya, beli properti, merampas properti. Akhirnya dia punya cita-cita di Yerusalem sendiri nanti harus terjadi orang Palestina di Yerusalem 20%, kita 80%. Nah, dulu nggak ada, sekarang sudah umat Islam pun sudah sedikit yang ada di tepi barat. Nah, di tepi barat itu masih sekarang ini ada masih pemerintahan otoritas Palestina di sana. Artinya ada pemerintahan otoritasnya, ibu kotanya di Ramallah, kemudian presidennya Mahmud Abbas, kan begitu. Perangkat menteri-menterinya juga ada, polisinya ada, yang nggak ada adalah apa? Tentara nggak punya dia, nggak boleh punya tentara. Jadi ada pemerintahannya yang mengatur orang Palestina di tepi barat. Tapi ada Israel, ya ibaratnya dulu kayak negara kita itu dulu dijajah Belanda lah begitu ya. Ada kerajaan-kerajaan tapi penjajah pemerintahnya Belanda. Walaupun raja Yogyakarta, Raja Surakarta, Raja Cirebon, Raja Banten, semuanya itu masih di bawah Belanda. Semuanya ikut Belanda. Nah, begitulah yang di tepi barat itu. Ada orang Palestina tapi semuanya ikut namanya Israel. Nah, ini yang di tepi barat yang ada Masjidil Aqsa. Sekarang di Gaza. Nah, di Gaza itu sebelumnya seperti itu juga. Persis seperti yang ada di tepi barat. Namun pada tahun 2005 umat Islam bangsa Palestina di Gaza ini berhasil mengusir Israel. Jadi Israel itu nggak ada satu ekor pun Israel, satu orang yang satu ekor, minta maaf. Satu orang pun Israel yang ada di Gaza nggak ada. Murni hampir 2 juta orang Palestina semuanya. Di sana juga ada sistem pemerintahnya, orang Palestina juga semuanya. Cuma sekarang itu sudah dikepung, sudah diboikot, diblokade sejak tahun berapa? 2007. Ya, sekitar 13 tahun diblokade. Nah, diblokade. Nah, inilah keadaan wilayah Palestina hari ini. Baik ya, apalagi ini? Baik, masih ada 2 lagi yang bertanya, Ustadz. Apa ini itu? dari Ustadz Sigit sama Bu
Bu Yekti nih. Silahkan Ustadz Sigit. Langsung ditanyakan saja. Ustadz Sigit. Atau saya bacakan? Silakan dibacakan aja Pak Moderator. Bacakan ya. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mensosialisasikan problematika Palestina ini kepada anak-anak dan generasi milenial, Ustaz? Terus yang kedua, gimana caranya untuk kita bisa terus bertersambung dengan perjuangan Palestina? Yang ketiga, bagaimana kondisi orang-orang Palestina yang di pengungsian? Itu dulu, Ustaz. 3 itu, Ustaz. Monggo, silakan. Baik, jadi kalau kita pesan Nabi Muhammad SAW ada begini. Khotibun nasa ala qadri ukulihim. Ajaklah bicara manusia itu sesuai dengan daya fikir IQ-nya, daya pemikirannya. Nah, sudah tentu kalau kita akan mensosialisasikan permasalahan Palestina kepada anak-anak, kepada milenial itu berbeda ketika kita mensosialisasikan kepada para syekh seperti ini kan. Beda para syekh, mahasiswa, pejabat tinggi negara dan sebagainya. Nah, untuk kepada anak-anak ini ya kita terjun ke dunia mereka, apa kesenangan mereka. Mungkin kesenangan mereka dengan cerita-cerita. Kita hadirkan dongeng-dongeng tentang Palestina, perjuangan orang Palestina, kisah-kisah Palestina, Masjidil Aqsa, bahwa kita punya Masjid Al-Aqsa, kita letakkan dongeng. Mungkin kita ceritakan, kita ajak mereka untuk menggambar Masjid Al-Aqsa, menggambar Palestina, menggambar suasana di sana. Kepada anak-anak milenial, anak-anak milenial gampang ini, diantaranya kita buat program-program yang menyentuh mereka, yang mereka bisa interaksi, ya. Kita ajak mungkin sepak bola, pertama sepak bola untuk Palestina, misalkan kan. Kita buat run 10 km Palestina, dan ini kita sudah lakukan, ya. Ya, saya waktu itu membuka itu Running for Palestine 10 km. Saya buka waktu di Kendari. Jadi komunitas milenial, komunitas pelari itu mereka mendaftar, mereka bergembira itu, senang sekali itu karena menyentuh apa namanya aktif mereka, menyentuh perasaan mereka, kesenangan mereka. Selama ini mereka hanya berlari-lari, hobi gitu kan, yang selesai makan-makan minum. Tapi ini ada semangat membela Palestina, dia luar biasa itu. Apalagi setelah itu dapat medali, dapat hadiah, dapat apresiasi. Ini saya senang. Ini cara-caranya. Jadi apa namanya kesenangan mereka kita masuk mereka dengan olahraga, dengan dongeng, dengan apalagi yang kira-kira kesenangan mereka. Dengan teater barangkali, dengan pantomim, dengan Palestina. Kemudian kita ikutkan mereka. Lomba pidato, lomba apa namanya tentang Palestina dan lain sebagainya. Ini cara-caranya, Pak. Atau kita buat seminar-seminar kecil untuk mereka. Dan jangan lupa di tangan kita ini kan ada gadget, ya. Kita pindahkan kalau WA ini kita cari cerita-cerita tentang Palestina, kita share kepada mereka. Nah, ini bisa kita lakukan. Karena sebetulnya mereka itu kan ikut kita aja, kebanyakannya yang namanya anak-anak muda kan ikut yang tua. Kemudian cara untuk bergabung dengan Palestina. Pertama ini adanya niat, ya, adanya niat yang sungguh-sungguh, ya. Tumbuh dari niat yang dalam bahwa orang Islam itu adalah bersaudara, ya. Umat Islam ini adalah bersaudara. Dimanapun berada. Apalagi Palestina tadi yang kita sudah lihat keistimewaan dan keutamaannya. Kemudian cobalah ajak mereka. Mereka kan mungkin nggak tahu ya. Ketika kita ada kesempatan ceritalah tentang Palestina kepada mereka. Kita sentuh bangsa ini tentang Palestina. Jangan ke Palestinanya. Kita sentuh melalui tadi Al-Quran. Kita sentuh tadi keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Bumi para nabi dan bumi para rasul. Saya yakin mereka akan tersentuh. Sebab Al-Qurannya sama. Ayatnya masih ada. Masjidnya masih ada. Perjuangannya sama. Tapi kalau kita sentuh dari sisi Palestina kurang menyentuh. Karena itu adalah, apa namanya, itu adalah kekauman. Itu adalah nasionalisme.
Hatta di dalam Al-Quran sendiri, di hadis sendiri, nggak ada disebut kata-kata Palestina itu. Nggak ada. Yang disebut apa? Ketika Allah menyebut negeri, Barokna fi halil alamin. Bumi yang kami berkati untuk seluruh alam. Bumi Palestina, nggak disebut bumi Palestina. Dan aku selamatkan Lot dan Ibrahim ke bumi yang aku berkati untuk seluruh alam. Allah sebut lagi bumi itu apa? Bumi yang suci, ya, bumi yang suci. Sebagaimana Nabi Musa, ya qaumit khulu al-ardho al-muqaddasah. Wahai kaumku, mari masuk ke bumi yang suci. Enggak disebut, ya qaumit khulu al-ardho Palestin, enggak. Al-ardho al-muqaddasah, bumi yang suci. Ya. Dan Allah sebut lagi di situ, bumi masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan minal masjidil haram ila Palestin, enggak. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi ketika kita sentuh perasaan dia, kita sentuh imannya yang dalam tentang bumi yang suci, bumi yang diberkati, bumi masjid, maka dia akan tersentuh. Nah, ini barulah kita arahkan. Anda bisa masuk KNRP, Anda bisa menyumbang melalui KNRP, bisa buka website yang lain. Nah, kemudian kondisi umat Islam Palestina yang ada di pengungsian. Wah, ini kondisinya menyedihkan ya. Jadi separuh bangsa Palestina ini ada di luar Palestina. Bangsa Palestina ini katakanlah sekarang sekitar 14 juta. Jadi 7 juta ada di Palestina, 7 juta ada di luar Palestina. Coba bayangin, 7 juta di luar. Di luarnya di mana? Yang banyak ada di Lebanon, ada di Suriah, ada di Jordan, dan ada juga di Turki, di Mesir juga, di Saudi juga. Tapi yang banyak ini di Jordan, di Suriah, dan di Lebanon. Ini yang banyak. Kondisinya memprihatinkan. Sedih, saya pernah datang di pengungsian di Sabra dan Satila, di pengungsian. Atau di Gaza sendiri itu juga ada rumah pengungsi. Artinya bukan penduduk Gaza dulu, yaitu penduduk yang dijajah tahun 48 itu diusir Israel karena dekatnya Gaza, masuk di Gaza. Di Gaza sendiri pun ada 7 atau 8 komplek pengungsian. Oh, kalau kita datang sana sedih lah. Itu kalau kita lihat listrik itu, kabel-kabelnya ruwet sekali. Kalau di Indonesia itu belum ada apa-apanya. Kabel-kabel listrik nyampur, kemudian sanitasi, menyedihkan sekali. Jadi mereka makan minumnya luar biasa sedihnya. Kalau di Lebanon ada sekitar 50 poin pekerjaan itu nggak boleh dilakukan. Baik, kayaknya udah ada gambaran tepuk tangan tadi itu. Ada gambaran tepuk tangan. Baik, itulah kondisinya menyedihkan. Cukup kali ya? Masih ada beberapa, Ustaz. Ini masih ada beberapa ya? Sangat menarik nih, Ustaz. Boleh ya, Ustaz? Beberapa lagi ya? Iya. Ada pertanyaan dari Bu Yekti, bertanya tentang bagaimana hukumnya mengungsi dari negara yang terjajah, Ustaz. Atau negara yang sedang perang. Silakan, Ustaz. Hukumnya mengungsi dari negara apa? Silakan, Fadal. Monggo. Mengungsi dari negara yang terjajah. Pertama, itu para ulama dulu, kita pindah, ini belum terjajah ya, kita pindah ke satu negeri yang bukan negeri Muslim saja, itu bisa dihukumi nggak boleh, dilarang. Apabila kita datang di negeri itu, katakanlah hari ini ya, kita pergi ke Rusia, Amerika, kita datang di sana, malah kita sholatnya susah, ibadahnya susah, itu haram kita ke sana. Kita di sini aja, sana kok, sana. Itu dalam keadaan baik ya, itu tidak boleh. Kalau kita ke sana ada misi, nah baru boleh. Mau misi berdakwah, mau misi tidak terhalangi ibadah kita boleh. Nah, ketika kondisi terjajah, ini memang harusnya kita hijrah. Hukum secara umumnya begitu ketika dijajah. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim dijajah, mau dibunuh. Akhirnya dia hijrah ke Palestina. Kemudian Nabi Musa, begitu juga disakiti, dia hijrah ke Palestina. Ini termasuk hari ini juga di negara mana saja, apabila ada kita disakiti, didolimi sebuah pemerintahan, mungkin diancam pembunuhan, diancam ini, padahal kita melakukan, boleh kita sunahnya
pindah kita menyelamatkan diri. Kemudian kalau kondisi sekarang ini seperti yang dijajah bangsa Palestina, orang Palestina ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Namun pada dasarnya pendapat yang pertama yang mereka kokoh, yaitu mereka orang Palestina ini mereka tidak akan mau keluar. Tidak akan mau keluar. Sebab kalau mereka keluar ya otomatis Israel akan menguasai itu. Maka sebisa mungkin mereka tidak akan keluar. Namun berhubung namanya rakyat biasa waktu itu ya, nggak punya senjata, nggak punya yang datang tentara, ya, yang datang tentara, dan betul-betul mengusir, kalau nggak lari ditembak ya gimana lagi? Akhirnya lari seperti Rohingya, seperti Kashmir, seperti Suriah harus lari, seperti orang-orang Palestina di tanah jajahan 48 yang diusir terpaksa lari. Namun yang ada di Gaza, di Gaza itu kemarin dalam perang 2008, 2014, itu yang namanya perbatasan Rafah itu dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah Mesir. Dengan harapan orang-orang Gaza itu keluar semuanya, pindah. Namun tidak ada satupun orang Gaza yang mau keluar. Lah kalau kita keluar semuanya, nanti siapa yang mau melawan Israel? Nah, itu. Masalahnya itu. Begitu juga yang ada di Baitul Maqdis itu, sekuat tenaga mereka tidak mau keluar. Kalau saya keluar, siapa yang mempertahankan Masjidil Aqsa? Nah, jadi kemudian yang naifnya lagi hari ini adalah bangsa yang akan didatangi itu. Artinya harusnya, katakanlah sekarang ini ya, Libanon lah, Suriah, Jordan, Saudi, Mesir, harusnya sangat welcome kepada saudara-saudara yang datang. Kalau perlu dibantu ekonominya ini. Kalau perlu gitu ya mungkin dikasih kasih pisau kayak kan, salah masuk lagi sana, perang lagi sana. Lawan Zionis sana. Sebagaimana dulu hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah di sana. Ditampung, dilindungi orang-orang Ansor, bahkan orang-orang Ansor siap membela saudara-saudaranya. Permasalahannya hari ini kan umat Islam itu ukhuwahnya nggak kuat, nggak kuat. Lihat aja orang yang terkatung-katung, orang Rohingya terkatung-katung di mana? Di lautan tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai pada mati satu demi satu. Nggak ada negeri yang mau terima. Apa nggak nangis kita tuh? Manusia loh itu, manusia itu, bukan binatang itu, manusia. Orang beriman mengucap, tapi nggak boleh masuk. Naudzubillah. Ini sedih banget, ya, sedih banget. Wallahu alam, itu jawabannya kanan kiri begitulah ya. Apalagi? Baik, Ustadz Yudi, tafadhol. Silakan Ustadz Yudi untuk menyampaikan pertanyaannya. Masya Allah, Pak Yudi, monggo. Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanya, ada dua permintaan maaf yang mau saya ajukan. Yang pertama, mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan video karena komputer saya tidak ada videonya. Yang kedua, mohon maaf jika pertanyaan saya agak konyol, Ustaz. Karena selama ini memang topik soal konflik antara Palestina dan Israel itu betul-betul sebuah topik yang nggak pernah saya pelajari, saya nggak pernah tabayun, nggak pernah tahu. Saya hanya ngerti soal hal-hal yang terjadi di Syam hanya lewat Al-Quran dan hadis saja. Jadi hanya paham soal Syam, Baitul Maqdis, dan Israel. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya agak konyol ya Ustadz. Iya. Yang pertama, ada pertanyaan dalam diri saya. Kalau selama ini asumsi umum dunia bahwa Israel itu menjajah Palestina. Ingin tahu Ustaz, dasarnya bagaimana? Kenapa bahasa itu bahwa Israel menjajah Palestina dan bukan Palestina yang berusaha memberontak dari Israel? Siapakah sesungguhnya yang harus berkuasa di tanah Syam atau di tanah Palestina? Karena mohon izin Ustaz, di Al-Quran nggak ada bahasa Palestina, nggak ada bahasa bangsa Palestina. Tapi yang disebutkan hanya Syam, Baitul Maqdis, dan bangsa Israel yang bisa kita pelajari. Jadi terus terang saya punya pertanyaan besar.
kenapa Israel yang dituduh menjajah, bukan Palestina yang dituduh memberontak? Sedangkan kalau kita pelajari dari kitab-kitab yang bercerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam bahwa Palestina termasuk tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu yang pertama, Ustaz. Mohon maaf kalau konyol pertanyaannya. Yang kedua, kalau seandainya memang bahwa seperti kita selama ini banyak membantu bangsa Israel, bantuan itu berupa bantuan untuk membantu bantuan kepada Palestina, membantu bantuan Israel atau bantu Palestina, bantu Palestina, bantu Israel saya kaget. Bantu Palestina. Yeah. Apakah itu bantuan untuk membantu Palestina merdeka, ataukah bantuan itu hanya bentuknya seperti solidaritas Muslim, seperti bantuan kita ke bangsa Rohingya misalkan. Jadi bantuan kepada bangsa Muslim yang ditindas, bangsa Muslim yang tertindas. Mohon izin, kira-kira itu pertanyaan saya. Oh iya. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Wah, ini ada mengupas tentang sejarah ya. Kenapa yang disebut menjajah itu Israel. Jadi kalau sejarah, kita runutnya sejarahnya begini. Jadi kalau bangsa Israel itu kalau ditarik ke atas tuh ketemunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itulah, dari Nabi Yakub itulah yang melahirkan bangsa Israel ya, begitu. Nah, awalnya Nabi Ibrahim ini tinggalnya di Babilonia. Di Babilonia. Kemudian di Allah perintahkan hijrahlah beliau di Palestina. Sebagaimana ayat tadi sudah kita sampaikan. Tinggallah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah di situ. Kemudian beranak pinak sampai ke cucunya. Ke cucunya itu ya Nabi Yakub, cucu, kemudian sampai ke cicitnya Nabi Yusuf dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim sampailah Nabi Yakub punya anak 12 itu, tinggal di situ kurang lebih 230 tahun. Ya, 230 tahun. Dan posisinya waktu itu Palestina sudah ada orangnya. Ya orang Palestina itu. Suku kalau orang Arab nyebut Yabusyun, ya, bangsa Palestina. Jadi Nabi Ibrahim datang ke Palestina, itu sudah ada orangnya di situ. Sudah ada bangsa, namanya bangsa Palestina. Baik. Kemudian tinggal di situ sampai Nabi Yusuf itu adalah 230 tahun. Kemudian Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an nih ceritanya nih ya. Kan beliau pindah ke Mesir nih, Kemudian jadi menteri besar di Mesir. Nah, waktu beliau jadi menteri besar dan Allah pertemukan dengan bapaknya, Nabi Yusuf ini mengundang semua keluarga besarnya. Semua anak Bani Israel dari bapaknya Nabi Yakub dan anak-anak 12 itu ditinggal semua, diboyong semuanya ke Mesir. Dan waktu itu sekitar 70 orang. Nah, sejak itu yang namanya di Palestina sudah nggak ada lagi orang Israel, yang ada lagi adalah orang Palestina lagi, kosong lagi. Kemudian Nabi Yusuf terus beranak pinak, sampailah Nabi Musa alaihissalam. Kalau dalam catatan sejarahnya itu sekitar 430 tahun, 430 tahun. Jadi 430 tahun dia tinggal di Mesir, mulai dari Nabi Yusuf sampai Nabi Musa pindah. Artinya kemudian mereka disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin Nabi Musa ke Palestina, enggak mau. Allah, Musa, kamu perang aja sendiri dengan Tuhan kamu. Idza anta wa rabbuka faqatila. Perang aja, kami duduk aja di sini udah. Marah Nabi Musa. Mas, jahat betul kamu. Nabi suruh perang sendirian, kamu duduk. Akhirnya karena Nabi Musa marah, dihukum mereka Bani Israel. Terlantar, terlunta-lunta di padang pasir sini 40 tahun di Al-Quran itu. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun. Jadi total jenderal orang Israel tuh nggak punya tanah, hidup selama 700 tahun. Nggak punya tanah. Bangsa perantau nggak punya tanah. Nah, barulah mereka itu Allah janjikan melalui Nabi Ibrahim juga dalam surat Al-Baqarah itu.
Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atamahum qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin, yang artinya ketika aku uji Ibrahim ya, dengan perintah dan larangan, lulus Ibrahim, fa'atamahum, sempurna, maka Allah memberikan janji, akan aku jadikan engkau Ibrahim imam manusia, pemimpin manusia. Nabi Ibrahim berdoa, anak cucuku jadi pemimpin juga enggak ya Allah? Iya. Qala wa min dzurriyyati. Iya. La yanalu ahdi dzalimin. Namun yang dolim enggak aku kasih. Jadi yang soleh-soleh, yang baik-baik itu yang aku kasih kepemimpinan. Kalau jadi pemimpin, kan otomatis namanya pemimpin punya apa? Punya wilayah, punya rakyat, punya undang-undang. Bapak ini jadi presiden, ya, punya rakyat, punya wilayah, punya undang-undang, kan begitu. Nah, kalau jadi pemimpin, punya wilayah, itu janji Allah. Dan Allah sudah berikan tuh. Ketika mereka beriman kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah, kepada para rasulnya, Allah jadikan dia pemimpin. Yaitu pada zaman Nabi Daud, Raja Tolut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah jadikan. Ya, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Nah, sekarang ketika mereka tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdi dzalimin, kepemimpinan janji ini tidak aku berikan kepada orang-orang zalim, maka Allah adil, dia cabut itu. Maka apa? Kerajaan Yahudi dihancurkan oleh Nebukadnezar, hancur, diratakan dengan tanah, dibawa dia jadi budak belian di tanah Babilonia, Mesopotamia. Pada zaman jelang Nabi Isa, mereka berontak, didatangkan Allah Subhanahu wa taala, Raja Titus, penguasa Romawi, kemudian mereka diusir semuanya. Itu yang namanya Exodus tahun 2000 tahun yang lalu. Adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihitung-hitung, orang Yahudi berkuasa di Palestina sebagai pemimpin itu tidak sampai sekitar 100 tahun, 125 tahun. Yaitu hanya kepemimpinan para nabi dan para rasul. Sementara orang Palestina tinggal di situlah lama. Nah, era Islam nih, era Islam sekarang. Sekarang era Islam. Ketika sebelum Islam datang, ya, orang Yahudi ini selalu perang dengan orang Kristen. Dan orang Yahudi ini kalah. Dulu diusir tahun 70 Masehi oleh Kaisar, terus diaspora ke seluruh dunia. Palestina ini dikuasai oleh penjajah Romawi Timur. Kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu. Dan umat Islam Palestina, ya, waktu itu penyembah berhala, datang Islam, mereka masuk Islam. Kemudian mereka, umat Islam itu mendapatkan Palestina bukan dari orang Yahudi, tapi dari orang Kristen. Karena orang Yahudi nggak ada di situ. Nggak ada di situ, dari orang Kristen. Nah, kalau dihitung kita tinggal di satu negara, karena lamanya tinggal di situ, dan seseorang bisa mengklaim, maka seharusnya orang Yahudi itu kalau mau mengklaim tinggalnya itu di Mesir. Nah, dia tinggal di sana 400 tahun, 430 tahun. Jangan klaim di Palestina, kan begitu. Kalaupun itu kamu klaim juga, orang Palestina lebih berhak tinggal di situ. 13 abad tinggal di situ orang Palestina. Yahudi baru kemarin sore aja datang. Awal abad 19 dia baru datang, konspirasi dengan Inggris. Jadi Palestina itu ditempati orang Palestina sejak zaman dulu, lebih jelas lagi sejak zaman Islam sampai terakhir Turki Utsmani tahun 1917. Jadi wajar saja kalau sebetulnya Israel itu merampas. Jadi Israel itu begini dulu. Kalau kita cerita sejarahnya, ketika mulai lemah Turki Utsmani, ya, zaman Sultan Abdul Hamid, mereka datang. Minta tinggal di situ. Nggak boleh kalau kamu tinggal. Kalau sosial visit aja, silaturahim atau datang ke itu boleh. Tapi tinggal di situ, tempat tinggal di situ nggak boleh. Kamu tinggal, jangan di Palestina. Orang Yahudi puluhan ribu dikasih tempat tinggal di Turki sana tuh. Di daerah mana namanya, ya semenanjung Balkan. Tinggal. Pokoknya kamu jangan tinggal di Palestina. Tinggal di luar Palestina. Itu Turki Utsmani baiknya luar biasa. Jangan di Palestina, tinggal di tempat lain. Itu boleh. Namun tidak diizinin, barulah dia kerjasama kolaborator dengan Inggris. Oke lah. Nanti kalau aku bisa mengalahkan Turki, maka kamu saya izinkan tinggal di
Palestina dan buat rumah di sana. Maka ada namanya Balfour itu. Nah, Turki kalah Perang Dunia Pertama 1917, Inggris berkuasa, maka mulailah 1917 itu orang-orang Israel masuk tuh, masuk terus masuk. Tahun 347 Inggris mau keluar, diberikanlah itu kepada Israel. Harusnya diberikan ke Palestina, bukan ke Israel. Kan begitu. Jadi penjajah. Nah, akhirnya berontak orang Palestina. Ini orang baru datang dikasih separuh negara, bro. Semakin kalah lagi. Mereka siap. Nah, itulah yang terjadi. Jadi bukan pemberontak sebetulnya, ingin merebut wilayahnya. Negara kita sendiri dulu kalau dijajah Belanda juga disebut pemberontak. Diponegoro pemberontak, Imam Bonjol pemberontak. Jadi mungkin bapak-bapak kita ini dulu pemberontak, kita juga pemberontak ini, anak-anak pemberontak melawan Belanda dulu. Ini sekedar ilustrasi saja. Itu biasalah. Nah, ya. Terus selanjutnya siapa yang berhak berkuasa? Nah, kalau hari ini memang kalau kita lihat siapa yang berhak kuasa ya, siapa yang kuat lobinya, Pak. Siapa yang kuat lobinya, kuat makarnya, kuat berkuasa. Sekarang Israel lagi kuat lobinya, kuat penjataan umat Islam lemah. Ya udah, mau tidak mau Israel juga berkuasa. Umat Islamnya sendiri juga umat Islamnya sendiri ya salah sendiri juga. Kenapa enggak bersatu? Kenapa enggak berjuang bersama-sama? Bantuan ya, bantuan yang kita berikan kepada Palestina. Baik, semua LSM di Indonesia ini, ya, wabil khusus KNRP, ini adalah bantuan kemanusiaan. Ya. Sekali lagi, bantuan kemanusiaan. Jadi ketika kita ke sana ini, kita bantu bawa obat-obatan, sembako kalau bahasa kita, bantu pendidikan, anak-anak yatim. Ya. Kita nggak ada bantu-bantu istilahnya, bantu militer, nggak ada kita bantu militer. Kita adalah bantu korban perang, bantu korban aksi kemanusiaan. Ya. Karena kita ini bukan pemerintah, ya P2P, people to people, bukan people to government, bukan. Jadi karena kita ini masyarakat, bukan negara, yang di sana kita yang bantu adalah LSM. Nah, nanti kalau kita bantu negara ya kita suul adab, negaranya bisa marah. Oh ini LSM kok bantu negara. Dan nggak mampu juga kita kalau tingkat bantu negara. Kita bantunya adalah ya yang korban-korban perang aja ini. Dan semoga ini sudah termasuk salah satu amal kebaikan kita. Karena kita ini kan bersaudara. Kita ini bersaudara. Mungkin itu kali Pak ya jawabannya Pak ya. Sudah jam 3 ini. Ya. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khair. Ya. Clear banget. Terima kasih moderator, syukron, jazakallahu khair. Ya. Udah kayaknya Ustadz Yudi. Ustadz Agung masih mute katanya Ustadz Agung masih mute. Dari tadi ngomong masih mute. Iya, saya sebentar lagi mau nge-zoom lagi nih. Oh, udah mau nge-zoom lagi? Iya, mau nge-zoom lagi nanti. Ya. Baik, Pak Teddy, mohon maaf pertanyaannya nggak bisa dijawab. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan ke Pak Mukodam dengan... Bisa, aja, kasih nomor teleponnya aja. Nanti kita bisa WA-an, bisa teleponan, insya Allah. Usul kajian lanjutan aja, Ustaz. Kajian lanjutan, Pak Agung. Ya. Ya, setelah Ramadan. Boleh, insya Allah. Nanti kita ketemu lagi, Ustaz ya. Insya Allah. Perkembangannya, insya Allah ya, Ustaz ya. Iya, sambil minum teh tarik, Ustaz, insya Allah. Iya, tunggu beduk dulu. Iya, betul. Bedanya baik. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya. Ya, dari kami banyak kesalahan dan kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa, Coach. Teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya, atas interaksinya. Insyaallah. Doa dulu. Ada Ustaz Mukodam. Oh, doa, baik. Ya, baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak antas alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'iduna ila ridwanik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarah al yahud a'da'aka a'da'din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi sa'iri biladul muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz Muqaddam. Kita akan jumpa lagi. Foto ya? Iya, foto Ustaz. Jangan kemana dulu Ustaz. Wah, fotonya gimana nih? Oh, udah diam gitu aja. Buka screen semua, buka screen. Buka screen. Kalau bisa di horizontalkan lebih bagus Ustaz Muqaddam. Horizontal kan? Gimana horizontalnya? Enggak usah pakai nih. Kalau nggak bisa HP-nya, Ustaznya horizontal aja Ustaz, coba. Jangan. Telepon. Tapi kalau nggak, udah gini aja nggak apa-apa, udah bagus. Barakallah, Fadal. Bentar. Siapa yang biasa ngambil? Bentar. 1, 2, 3. Sebentar. Sudah? Satu lagi. 1, 2, 3. Dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari si kajian, ada mau pengumuman? Silahkan. Pengumuman, satu kajian lagi terakhir. Nanti insya Allah sebelum kita meninggalkan Ramadan. Ini masih diputuskan atau Jumat atau Sabtu nih. Insya Allah nanti akan tunggu pengumuman deh. Insya Allah di grup ya. Syukran jazakallahu khair untuk semua yang hadir. Iya. Allah untuk Agung, Sigit. Ustaz Yudi ya? Yang terakhir Ustaz Yudi ya? Jadwalnya ya? Iya, jagoannya belakangan. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ditunggu. Save the best for last. Ditunggu. Kita nanti kacolnya sambil makan bakwan ya.